Pernikahan kami baru berjalan kurang dari 7 bulan, sebuah fase yang seharusnya menjadi babak paling manis dan penuh eksplorasi dalam hidupku. Aku adalah Sofia, dan aku merasa beruntung memiliki Dika sebagai suamiku. Dia adalah pria yang stabil, bertanggung jawab, dan sangat baik hati. Namun harus kuakui, Dika sedikit kaku, terutama dalam hal-hal yang melibatkan kehangatan emosional. Kami sedang membangun mimpi. Dan aku yakin, cinta kami akan semakin mendalam seiring waktu, menjadi jangkar yang kuat dalam badai apapun. Sayangnya kebahagiaan itu tiba-tiba terhenti. Kejadiannya sungguh sepele. Aku sedang sibuk di kantor, mencoba menumpuk beberapa berkas laporan tahunan yang tebal ke lemari arsip. Tiba-tiba ketika aku sedikit memutar badan untuk meletakkan tumpukan terakhir, rasa sakit luar biasa dan tajam seperti disambar petir menyambar pinggang kiriku. Seluruh tubuhku pun menegang. Pinggangku terasa lumpuh seketika, tak bisa digerakkan sama sekali. Aku ambruk di lantai, tak mampu menahan rasa sakit, menyelimuti kantorku dengan kepanikan yang membuatku merasa sangat rapuh. Rasa sakit itu bukan hal yang sepenuhnya baru, tapi kali ini berbeda. Sebelum menikah, aku memang sering merasakan sengatan minor, namun selalu cepat reda dan kunilai sebagai pegal biasa. Kali ini adalah serangan penuh, yang terparah dan paling melumpuhkan. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan, diagnosis dokter membuatku terhenyak. Aku menderita saraf kejepit yang cukup parah. Dokter menyarankan terapi intensif berbulan-bulan, bahkan menyinggung kemungkinan operasi jika kondisi tak membaik. Masa depan pernikahanku, karierku, dan kemampuanku berjalan terasa dipertaruhkan. Mendengar kata operasi, baik aku maupun Dika langsung menolak. Rasa takut akan risiko, ditambah pertimbangan biaya besar yang harus kami keluarkan di awal pernikahan, membuat kami memutuskan untuk fokus pada terapi non-bedah saja. Kebetulan Dika punya solusi yang sempurna. Ayah mertuaku sendiri, Pak Mulyono, adalah seorang ahli saraf dan tulang tradisional yang sangat dihormati. Beliau menjalankan praktik pengobatan alternatif dengan metode yang sudah teruji, dan kehadirannya memberiku rasa aman yang mendalam dan harapan untuk pulih total. Ayah mertua menggunakan metode terapi yang terlihat sederhana, namun sangat mendalam. Mirip dengan prinsip fisioterapi modern, namun dengan sentuhan insting ahli tradisional. Aku berbaring, dan beliau mulai menekan, menarik, dan memijat dengan hati-hati setiap titik saraf di sepanjang punggung dan pinggangku. Setiap tekanan terasa menyakitkan, seolah tulangku sedang disetel ulang paksa. Tetapi Ayah Mulyono selalu mendampinginya dengan bisikan lembut. "Kamu tahan sebentar ya, Nak. Nanti pasti kamu merasa lega kalau kena titiknya," katanya. Tangannya memancarkan kehangatan yang kontras dengan rasa sakit yang menusuk. Beliau sangat telaten dan sabar, selalu memastikan aku merasa didukung melalui setiap sesi yang menyiksa itu. Semakin hari, pikiranku semakin tenggelam dalam pusaran rasa bersalah yang menyesakkan. Aku melihat Dika berubah dari suami baru yang ceria, menjadi pria yang kelelahan dan tertekan. Rutinitas hariannya benar-benar kacau. Tepat jam 12 siang, tanpa peduli seberapa penting rapatnya, ia akan buru-buru pulang. Wajahnya yang tegang, keringat di dahinya, semua itu menusukku. Jarak kantor ke rumah memang hanya 10 menit, tapi pulang pergi di tengah jam kerja, menyiapkan makan siangku, membantuku ke kamar mandi, dan memastikan semua keperluanku terpenuhi, telah menguras energinya. Aku sering mendengar ia berbisik ke telepon, meminta maaf karena melewatkan panggilan penting, atau menjadwal ulang pertemuan klien. Aku merasa tak lebih dari beban berat yang menghancurkan awal karier dan pernikahan kami. Perasaan bahwa aku hanya merepotkan membuatku sering menangis diam-diam di malam hari. Ayah dan ibu mertua, Pak Mulyono dan Ibu Sari, adalah orang tua yang luar biasa. Mereka sering sekali menawarkan diri untuk merawatku penuh waktu. "Nak, kenapa tidak biar ibu saja yang di sini? Ayah dan ibu bisa gantian loh," pinta ibu mertua dengan wajah cemas. "Kalau praktik ayah tak terlalu ramai, ayah yang akan bantu rawat kamu. Ayah pasti bisa menyesuaikan jadwal. Dan kalau pesanan jahitan ibu sepi, ibu akan gantian.
Ayah Mulyono menambahkan dengan penuh kasih. Tentu saja tawaran itu sangat menggoda, namun aku selalu menolak dengan halus. Aku tahu Ayah Mulyono memiliki reputasi yang baik, dan praktiknya di ruko lumayan ramai. Sementara ibu mertua, yang seorang penjahit, sedang kebanjiran pesanan menjelang musim liburan. Aku tidak mau mengganggu mata pencaharian mereka. Namun ada satu pemikiran yang selalu melayang-layang dan membuatku sedikit cemas. Bagaimana jika ayah mertua yang harus merawatku sendirian? Pikiranku tentang Dika yang kaku dan ayah mertua yang penuh perhatian kadang terasa seperti dua kutub yang sangat berbeda. Aku takut, di tengah kelemahan fisikku, kenyamanan yang kuterima dari Ayah Mulyono akan melahirkan perasaan yang tidak semestinya, perasaan yang tidak pernah bisa kuceritakan pada Dika. Aku berusaha keras meyakinkan diri bahwa penolakanku murni demi pekerjaan mereka, bukan karena konflik batin yang mulai tumbuh ini. Ketakutan dan kecemasanku akhirnya terwujud. Pesanan jahitan ibu mertua mencapai puncaknya, membutuhkan fokus penuh, dan Dika mendadak harus menghadiri pelatihan wajib di luar kota selama 3 hari. Tidak ada pilihan lain. Ayah Mulyono lah yang akhirnya mengambil alih peran perawatku. Ketika Dika mencium keningku dengan tatapan penuh rasa bersalah, aku tahu ini adalah sebuah momen penyerahan diri, bukan hanya kepada ayah mertua, tapi juga kepada takdir. Ruangan terasa berbeda sejak beliau melangkah masuk. Ada aura tenang, namun juga dalam, yang menyelimuti kamar kami. Ayah Mulyono memastikan semua kebutuhanku terpenuhi dengan sempurna, mulai dari menyiapkan obat hingga membantuku berganti posisi tidur. Perhatiannya tak pernah terlewat. Dan tiba saatnya sesi terapi pagi. Ayah Mulyono berdiri di samping tempat tidur. Siap. Kita mulai ya, Nak. Ini mungkin akan lebih sakit sedikit dari kemarin-kemarin, tapi kita harus cari titik pusatnya. Katanya, suaranya kini kembali pada nada profesional yang firm. Pijatan itu dimulai. Tangannya yang besar dan hangat menekan titik-titik saraf di pinggangku. Kamu tahan sebentar, Nak, bisiknya. Saat mataku terpejam menahan sengatan sakit yang menjalar. Nanti pasti kamu merasa lega kalau kena titiknya. Benar saja. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan digantikan oleh gelombang kelegaan yang membanjiri seluruh tubuh. Aku merasa aman, nyaman, dan terawat. Sebuah kombinasi perasaan yang langka. Namun di tengah kenyamanan itu, aku mulai menangkap keanehan dari tatapan dan sentuhan yang kini kurasakan. Sentuhan yang seharusnya menyembuhkan, terasa seperti sedang mencari sesuatu yang lain. Keanehan itu semakin jelas dan tak terbantahkan. Meskipun fokus utamanya adalah pinggang dan tulang belakangku, aku bisa merasakan jeda yang lebih lama ketika tangan ayah Mulyono harus bergeser dari punggung ke samping tubuhku. Gerakannya tidak lagi seperti terapis yang netral, melainkan seperti seorang penjelajah yang berhati-hati namun penuh minat. Matanya yang sebelumnya fokus menatap titik-titik saraf di punggungku, kini sesekali melayang, secepat kilat, namun terasa berat ke arahku. Pikiranku mulai berputar. Apakah aku terlalu sensitif ya? Atau apakah ayah mertua juga merasakan ketegangan yang sama, yang tak terhindarkan di antara kami berdua? Tangan itu seolah sengaja melambat ketika melewati garis kabinet dan kedua jajaranku. Itu bukan lagi sekadar sentuhan untuk memindahkan jalur pijat. Itu adalah sentuhan yang melambat, yang menyerap panas tubuhku. Yang terasa seperti izin diam-diam untuk berlama-lama di zona merah itu. Di dalam hati, aku merasakan debar yang aneh. Debar itu bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lama tertahan. Dika suamiku sibuk dengan rasa cemas dan perannya sebagai perawat yang lelah. Ia tidak lagi melihatku sebagai seorang wanita yang membutuhkan suatu kewajiban, dan ayah Mulyono lah yang mulai penuhi itu, meski salah, mengisi kekosongan tersebut. Awalnya sentuhan-sentuhan itu menimbulkan rasa bersalah yang tajam, seperti tamparan dingin. Tapi semakin lama tangan itu bertahan untuk memijat, mengelus, dan menekan zona merah itu, semakin aku merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu adalah momen sesungguhnya, sebuah rasa luar biasa yang jauh lebih baik daripada nyeri saraf kejepitku.
Rasanya seperti menikmati pemandangan alam yang indah. Aku menikmati perhatian ini. Sesuatu yang seharusnya ku dapat dari Dika. Yang justru menjauh karena terlalu tertekan melihatku sakit. Padahal aku butuh itu, perhatian itu, dan bahkan mungkin metode yang Ayah Mulyono gunakan. Namun semua keindahan itu harus berakhir. Ayah mertua akhirnya menarik tangannya dan menyudahi terapi saraf di punggungku dengan bunyi klik tulang yang khas. "Udahan ya nak, istirahat sebentar," katanya. Suaranya sedikit serak dan napasnya terdengar berat. Aku membuka mata dan melihat wajahnya memerah. Aku kecewa yang sangat dalam. Aku berharap ada metode lain, yang lebih berani, yang tidak berakhir secepat itu. Aku tahu beliau menahan diri, membatasi sentuhan pada batas formalitas seorang terapis. Tapi aku, di tengah kelemahan fisikku, justru mengharapkan terapi andalannya yang selama ini Ayah Mulyono simpan, sebuah terapi yang hanya ada dalam khayalanku. Aku terlalu lemas untuk bangun, apalagi untuk mengenakan kostum keseharianku. Ini adalah kesempatan emas, sebuah permintaan yang tidak mungkin ditolak olehnya, mengingat situasiku. Dengan sengaja aku menggunakan kelemahan fisiknya sebagai alasan. "Ah iya," kataku pelan, suaraku sedikit bergetar. "Bisa tolong bantu Sofia ganti kostum kan? Pinggangku masih terasa terlalu kaku." Aku melihat Ayah Mulyono terdiam. Wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. Permintaan itu adalah jembatan layang terakhir, yang menghubungkan antara peran ayah mertua, dan aku baru saja memintanya untuk melangkahinya. Aku melihat raut wajah Ayah Mulyono tampak bingung, bercampur antara kepanikan dan gairah yang tersembunyi. Beliau menelan ludah berkali-kali, jakunnya bergerak naik turun. Tatapannya kini tak lagi bisa menyembunyikan badai batin. "Nah, ayah tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tak lewati jembatan layang itu," ujarnya dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. "Ayah sudah tahu bahaya kalau sampai jatuh." Matanya berhenti di mataku, lalu melirik sekilas ke tubuhku yang masih terbaring, hanya ditutupi pakaian longgar dan tipis. "Tapi kamu justru minta tolong pada ayah," lanjutnya. Suaranya terdengar seperti sebuah pengakuan dosa. "Ayah hanya takut tergelincir, takut tidak bisa mengendalikan diri sebagai seorang terapis, nak," kata Ayah Mulyono. Namun tangannya perlahan bergerak ke arahku, bukan untuk menolong, melainkan untuk menggenggam tanganku. Cengkeramannya kuat dan bergetar. Aku merasakan listrik mengalir dari telapak tangannya. Perkataannya, meski berupa penolakan, justru memberiku izin untuk melangkah lebih jauh. Aku tersenyum tipis. Sorot mataku memberinya izin tanpa kata-kata, memberitahunya bahwa aku memahaminya, dan bahwa aku juga mengharapkannya. "Yah, kalaupun ayah nanti tergelincir," balasku dengan suara yang sengaja kumanjakan, "aku pasti yang akan di bawah untuk tangkap ayah." Aku menarik tangannya mendekat, membiarkan wiwirku menyentuh punggung tangannya. Anggap saja ini metode relaksasi baru ayah. Aku menutup mataku, menikmati jeda yang penuh ketegangan ini. Aku mendengar napas Ayah Mulyono berubah menjadi deru yang cepat dan berat. Saat mataku terbuka lagi, keraguannya telah lenyap, digantikan oleh tekad yang membara. Dia tahu aku sudah memberikan lampu hijau. Ya, dia setahu sono aku sedang sakit ya, tetapi dia juga tahu aku sedang memohon demi kesembuhan. Pernak-perniku kostumku ditarik perlahan olehnya, seolah ayah sedang melepaskan lilitan perban yang selama ini menyekat. Terapi kedua pun berlanjut. Kali ini, ia tak lagi berfokus pada titik pinggang yang sakit, melainkan pada titik yang jauh lebih dalam. Kabinet dan kedua jajaranku kini pada tegang, menunggu untuk segera menerima sosialisasi metode kedua. Ayah mertua memulai metode andalannya dengan gagah dan sigap. "Ayah harus pastikan semua ototmu rileks, nak," bisiknya. Kali ini suaranya terdengar seperti seorang suami, bukan lagi terapis. Tangannya yang besar dan kuat, kini memegang kedua jajaranku dengan keahlian yang menenangkan. Ayah Mulyono membungkuk, wajahnya sangat dekat, matanya yang gelap memancarkan panas yang memabukkan. "Ayah harus memastikan alur sarafmu benar-benar rileks, nak," bisiknya. Suaranya serak dan menahan diri.
Sentuhan itu tidak lagi sekadar pijatan, melainkan eksplorasi yang terperinci. Titik ini adalah titik yang paling berbahaya, tapi juga yang paling cepat memulihkanmu. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku dikuasai oleh rasa aneh itu. Aku hanya bisa diam. Kelemahan sarafku nyata, tetapi di saat yang sama aku memilih untuk tidak bergerak, karena ada rasa nyaman yang melarang. Aku hanya bisa menyumbang aspirasiku yang tertahan, suara lembut yang keluar sebagai persetujuan diam-diam, dan pengakuan atas kebutuhan yang selama ini ditolak. Jangan terlalu tegang, Sofia. Ayah Mulyono berbisik lagi. Kamu harus fokus pada titik pelepasan ini. Biarkan semua stres dan ketegangan yang menumpuk selama ini lepas. Itu bagian dari penyembuhan. Tangannya bergerak lebih dalam, lebih tegas. Aku melihatnya, ia sedang mencari titik pusat yang tidak tertulis dalam buku kedokteran manapun. Titik yang menghubungkan rasa sakit dengan kerinduan emosional. Tubuhku melengkung, merespon setiap gerakan yang penuh semangat. Lega sekali, Ayah. Baru kali ini aku merasakan seolah sedang di tempat rekreasi. Ujarku, air mata bercampur peluh. Bukan karena rasa sakit saraf yang menusuk, melainkan karena pelepasan itu. Aku akhirnya menemukan titik puncak yang kuharapkan. Ketika metode andalan itu selesai diterapkan, keheningan di kamar itu terasa sangat berat, hampir mematikan. Aku berbaring. Tubuhku terasa sangat ringan, sebuah kontras yang mengejutkan dari rasa sakit melumpuhkan, yang kurasakan 2 jam lalu. Saraf kejepitku benar-benar terasa sembuh, digantikan oleh kelelahan yang manis dan damai. Tanganku dan kakiku yang semula kaku dan sulit digerakkan, kini mulai gemetar hebat, seperti tersengat listrik, namun bukan rasa sakit. Aku merasa sangat damai. Tubuhku terasa ringan dan saraf-sarafku seolah menemukan kedamaian sejati. Kabinet dan kedua jajaranku yang sekarang terasa lembut, seperti pahlawan yang baru pulang dari medan perang, seolah masih merasakan kelegaan tersendiri. Ayah Mulyono menarik selimut yang menjadi alas untuk terapi, matanya bertemu denganku, dan kami berbagi rahasia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu aku tidak boleh meminta lagi, tapi aku melakukannya. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan nyeri pinggang yang samar, tetapi keinginan akan terapi khusus itu jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisik. Ayah, kataku saat sarapan, suaraku terdengar polos. Sepertinya titik pusat sarafku butuh pelepasan lagi. Aku merasa lebih baik jika ayah menggunakan metode andalan itu. Ayah Mulyono menatapku lama. Tidak ada lagi keraguan atau konflik, hanya anggukan pelan, sepasang mata yang penuh pemahaman, dan tekad yang dingin. Beliau dengan senang hati langsung menerapkan metode andalannya tanpa ragu, dan kali ini prosesnya lebih cepat, lebih eksplosif, dan sama-sama terasa memulihkan. Rutinitas baru kami telah tercipta, kesembuhan palsu yang dibayar dengan rahasia. Malamnya, Dika kembali dari pelatihan. Bau badannya yang khas, piukannya yang cemas, semua terasa asing. Aku menyambutnya di depan pintu dengan senyum yang dipaksakan. Aku sudah jauh lebih baik, sayang. Ayah Mulyono benar-benar ajaib, kataku, membiarkannya memiukku. Saat dia mencium keningku, aku harus berjuang keras untuk menunjukkan sikap biasa. Seolah-olah tidak ada rahasia yang mengikatku erat dengan ayahnya. Rasa bersalah menghantamku, tetapi sentuhan terapis ayah Mulyono masih melekat, menjadi lapisan pelindung dingin dari rasa bersalah itu. Semakin hari kondisiku memang semakin membaik, bisa berjalan lebih tegak, nyeri berkurang drastis. Tetapi di balik kesembuhan fisikku, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang membuatku bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar sembuh dari saraf kejepit ya? Atau aku hanya ketagihan dengan terapi andalan yang justru merobek saraf etikaku? Aku telah menukar integritasku dengan sentuhan yang mungkin kubutuhkan. Dan beban rahasia ini rasanya jauh lebih berat daripada seluruh berkas kantor yang membuatku ambruk dulu. Inilah babak baru dalam pernikahanku. Kebohongan yang manis yang menjanjikan kehancuran.